Bagaimana strategi pentarifan di rumah sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen pemasaran kajian administrasi rumah sakit FKM UI. Kami terdiri dari Dwi Darmaningsih, Edi Gunawan, Kartika Malahayati, Mahafira Anissa Suyatman, dan Ninyoman Diare Diardani. Kami akan berbagi tentang strategi pentarifan atau penetapan harga rumah sakit dan kaitannya dengan manajemen pemasaran. Secara definisi, harga atau dikenal juga dengan price adalah satuan moneter yang dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan salah satu komponen penting dari marketing mix atau bauran pemasaran. Komponen harga ini merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan di antara komponen lain yang memunculkan biaya, seperti produk, distribusi, dan promosi. Strategi penetapan harga atau pricing strategy adalah kebijakan suatu organisasi atau perusahaan dalam menetapkan harga jual produknya. Strategi penetapan harga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pasar atau yang disebut juga dengan market-based pricing, atau dengan mempertimbangkan biaya produksi, disebut juga dengan cost-based pricing. Penetapan harga menjadi faktor kunci dalam menentukan keuntungan. Harga yang tepat pada akhirnya akan menghasilkan permintaan yang optimal. Strategi penetapan tarif yang diungkapkan oleh Philip Kotler pada tahun 2012 meliputi 3C. Yang pertama adalah cost, yaitu informasi seberapa besar perhitungan biaya atau unit cost dari suatu produk atau layanan yang ada. Informasi ini haruslah tepat dan akurat. Yang kedua adalah karakteristik produk, yaitu informasi yang terkait dengan sejauh mana konsumen menghargai karakteristik produk yang ditawarkan. Informasi ini terkait dengan willingness to pay dan ability to pay pelanggan. Penilaian pelanggan tentang fitur unik untuk menetapkan batas harga. Dan yang terakhir adalah competitors, yaitu informasi tentang harga pesaing di pasar, terutama tarif yang ditentukan oleh pesaing. Informasi ini akan sangat menentukan dalam kondisi memiliki pesaing. Terdapat beberapa tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah berorientasi laba. Tujuan ini dikenal dengan maksimalisasi laba. Tetapi dengan era globalisasi saat ini, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing perusahaan, sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Yang kedua adalah berorientasi volume. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, dan pangsa pasar. Contohnya adalah pada perusahaan penerbangan atau travel. Yang ketiga, berorientasi pada citra produk. Harga yang tinggi dapat digunakan untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius, sementara harga yang rendah dapat dimanfaatkan untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of value. Misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan yang terendah di wilayah tertentu. Yang keempat adalah untuk stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harga, maka pesaingnya pun harus menurunkan harga mereka. Kondisi ini mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu. Tujuan stabilisasi ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Dan yang terakhir adalah tujuan spesifik lainnya. Penetapan harga juga bertujuan untuk beberapa tujuan spesifik. Di antaranya adalah untuk mencegah masuknya pesaing, loyalitas pelanggan, pembelian ulang konsumen, dan lain sebagainya. Tujuan penetapan harga memiliki implikasi yang sangat penting terhadap strategi bersaing dari perusahaan. Di Indonesia, menurut Permenkes nomor 85 tahun 2015, tarif rumah sakit didefinisikan sebagai imbalan yang diterima rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non-pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Adapun tujuan penerapan tarif rumah sakit adalah yang pertama, penetapan tarif untuk pemenuhan total kebutuhan biaya atau pemulihan biaya yang disebut juga dengan cost recovery. Yang kedua adalah penetapan tarif untuk subsidi silang.
Yang ketiga, tujuan penetapan tarif untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mengoptimalkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah penetapan tarif untuk tujuan lain, misalnya mengurangi persaingan yang tidak sehat dan loyalitas pelanggan. Adapun kerangka strategi penetapan harga dimulai dengan menetapkan tujuan dari penetapan harga, kemudian menghitung estimasi permintaan dan elastisitas harga, menghitung biaya dan hubungan dengan volume penjualan, memperhatikan harga dan biaya kompetitor, dilanjutkan dengan penetapan harga sesuai dengan strategi yang telah diputuskan, dan yang terakhir adalah penyesuaian kembali struktur harga dengan kondisi pasar. Penetapan harga dipengaruhi berbagai faktor dan nantinya juga akan mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk yang ditawarkan di pasar. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan tarif rumah sakit diantaranya adalah: yang pertama, menghitung unit cost untuk semua tindakan pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan faktor paling mendasar sebagai landasan penetapan tarif rumah sakit. Yang kedua adalah mengetahui tujuan strategis rumah sakit dalam penetapan tarif. Tujuan strategis rumah sakit dalam penetapan tarif ini sangat dipengaruhi oleh business life cycle dan pertumbuhan rumah sakit. Yang ketiga adalah memahami struktur pasar, tindakan pelayanan kesehatan yang disajikan rumah sakit. Struktur pasar pelayanan kesehatan yang disajikan rumah sakit berbeda-beda. Struktur pasar terbagi atas monopoli atau monopsoni, oligopoli atau oligopsoni, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Yang keempat adalah memahami faktor-faktor pembentuk struktur pasar untuk setiap tindakan penyajian pelayanan kesehatan yang disajikan oleh rumah sakit. Contohnya adalah permintaan. Pada kondisi permintaan pelayanan kesehatan tinggi, sedangkan hanya ada sedikit rumah sakit yang dapat melayani kebutuhan tersebut, maka akan terjadi monopoli atau oligopoli. Dan yang terakhir adalah peraturan yang berlaku. Peraturan pemerintah juga merupakan landasan yang harus diacu oleh rumah sakit dalam penetapan tarif. Sejauh ini, pola nasional ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada Permenkes nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit, atau pada peraturan daerah setempat yang mengatur pola tarif regional. Selain itu, terdapat penetapan tarif asuransi sosial yang saat ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dan lembaga penjamin lainnya. Pada umumnya, terdapat dua jenis strategi penetapan harga. Yang pertama adalah penetapan harga berbasis pasar dengan mempertimbangkan faktor pasar seperti pelanggan dan pesaing. Yang kedua, penetapan harga berbasis biaya di mana biaya produksi menjadi pertimbangan utama. Penetapan harga dalam pemasaran memiliki 4 jenis strategi. Strategi ini mempengaruhi mutu dari suatu produk. Yang pertama adalah premium strategy, yaitu strategi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan memasang harga yang tinggi. Yang kedua adalah overcharging strategy, yaitu pemasangan harga tinggi tetapi kualitas produknya tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan. Yang ketiga adalah good value strategy, yaitu strategi dengan menyerang pemasang harga premium. Dan yang keempat adalah economy strategy, di mana strategi ini menghasilkan produk bermutu rendah dan memasang harga yang rendah. Dalam strategi penetapan harga terhadap produk baru, di mana konsumen belum menyadari tentang produk tersebut, tugas pertama perusahaan adalah mengedukasi konsumen. Setelah itu, perusahaan membangun basis pelanggan dan mencapai posisi pasar yang lebih kuat. Terdapat 2 buah strategi dalam hal ini. Yang pertama adalah market skimming pricing, yaitu penetapan harga untuk meraup pasar. Perusahaan akan menetapkan harga tertinggi untuk produk baru agar dapat meraup pendapatan maksimal melalui tiap lapisan segmen yang bersedia untuk membayar harga tertinggi. Dalam hal ini, perusahaan juga akan memproduksi penjualan lebih sedikit dengan laba lebih banyak. Tujuan strategi ini adalah untuk mencapai pendapatan yang tinggi guna menutup biaya pengembangan. Yang kedua adalah market penetration pricing, yaitu penetapan harga untuk penetrasi pasar. Dalam hal ini, harga yang ditetapkan lebih rendah untuk produk baru agar dapat menarik pembeli dalam jumlah yang besar dan meraih pangsa pasar yang besar. Biasanya, strategi ini dilakukan untuk produk yang belum pernah ada sebelumnya. Terdapat 5 strategi harga bauran produk. Yang pertama adalah product line pricing, yaitu penetapan harga yang berbeda di antara berbagai produk dalam sebuah lini produk. Yang kedua adalah optimal product pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan pilihan dari aksesoris produk yang menyertai produk utama.
Yang ketiga adalah captive product pricing atau penetapan harga untuk produk yang harus digunakan beserta dengan produk utamanya. Yang keempat adalah by product pricing, yaitu penetapan harga pada limbah produk yang bertujuan untuk membuat harga produk utamanya lebih kompetitif. Dan yang terakhir adalah bundling product pricing. Ini adalah kombinasi dari berbagai produk yang ditawarkan dalam satu paket untuk mengurangi harga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.